Halo everyone, kembali lagi bareng aku Dila Ramadhani dengan NIM 2321111127. Video ini adalah video pertemuan ke-10 dari perkuliahan fikih kontemporer dengan materi pembahasan yaitu mengenai zakat profesi dan juga zakat produktif. Langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai zakat profesi. Menurut teman-teman, apa sih zakat profesi itu? Jadi, zakat profesi atau zakat penghasilan itu adalah suatu zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi, baik yang dilakukan secara rutin maupun tidak rutin, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain. Zakat profesi ini merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan jika penghasilan tersebut mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat dan telah dimiliki selama 1 tahun. Dasar hukum dari pelaksanaan zakat profesi ini yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 103, di mana ayat ini memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, harta tersebut menjadi bersih dan juga suci. Selain itu, terdapat juga dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang menegaskan bahwa kewajiban zakat penghasilan yang mencakup upah, gaji, honorarium, jasa, dan juga penghasilan lain yang sifatnya halal. Pembayaran dari zakat profesi ini sendiri hukumnya wajib bagi yang telah mencapai nisabnya untuk membayarkan zakat tersebut. Lalu, besaran zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab. Nisab zakat profesi ini disamakan dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas. Perhitungan dari zakat profesi ini sendiri dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan nisab, di mana nisab dari zakat profesi itu disamakan dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas. Kemudian menghitung penghasilan bersih, yaitu penghasilan yang menjadi objek dari zakat adalah penghasilan bersih yang setelah dikurangi biaya hidup yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir yaitu menentukan kadar zakat, yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab. Contoh perhitungannya yaitu jika seseorang memiliki penghasilan bulanan sebesar 5 juta dan biaya hidup yang layak sekitar 3 juta, maka penghasilan bersih adalah 2 juta per bulan. Jika dalam 1 tahun penghasilan bersih mencapai nisab yaitu sekitar 81 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih tersebut. Terkait dengan waktu pembayaran, ada perbedaan pendapat mengenai kapan zakat profesi harus dibayarkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat ini harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haul, sementara ulama modern berpendapat bahwa zakat ini dapat dikeluarkan setiap kali penghasilan ini diterima. Zakat profesi dapat dibayarkan melalui lembaga amil zakat atau LAS yang terpercaya dan juga memiliki izin resmi. Selanjutnya yaitu mengenai zakat produktif. Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang diarahkan untuk mengembangkan usaha atau aktivitas produktif mustahik atau penerima zakat sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Ini berbeda dengan zakat konsumtif yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Zakat produktif ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik, bukan sekadar memberikan bantuan secara langsung. Dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, atau investasi dalam proyek-proyek produktif lainnya. Zakat produktif juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa perbedaan dalam zakat mustahik dengan zakat konsumtif yaitu zakat konsumtif ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Contoh dari zakat produktif yaitu pemberian modal usaha kepada pedagang kecil, bantuan untuk pengembangan pertanian, atau investasi dalam proyek sosial yang bermanfaat. Adapun dasar hukum dari zakat produktif ini diantaranya yaitu terdapat pada Al-Quran dan juga Sunnah, di mana dalam Al-Quran tertera pada Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para yang memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang tertindas, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Adapun dalam hadis dari Abdullah bin Umar yang
artinya seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika saya memberikan sedekah kepada orang-orang yang butuh, kemudian saya memberi mereka modal untuk berbisnis, apakah itu sah?" Rasulullah menjawab, "Jika itu benar, maka itu adalah sedekah yang baik." Hadis ini menunjukkan bahwa pemberian zakat untuk modal usaha adalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Selain itu, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang isinya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Adapun manfaat dari zakat produktif ini tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga memberikan keterampilan dan kemampuan kepada mustahik untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contoh penerapannya yaitu beberapa lembaga amil zakat atau LAS di Indonesia telah menerapkan program zakat produktif seperti pemberian modal usaha, bantuan peralatan usaha, atau pelatihan kewirausahaan. Adapun hukum dari pembayaran zakat produktif ini menurut mayoritas ulama yaitu hukum produktif ini dibolehkan karena memiliki manfaat besar bagi fakir miskin dan juga golongan yang berhak menerima zakat. Adapun besaran dari zakat produktif ini sama dengan zakat profesi yaitu 2,5% dari penghasilan bersih yang telah mencapai nisab, di mana nisab zakat ini disamakan dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas. Dan untuk waktu pembayaran sendiri ini dapat dilakukan kapan saja setelah mencapai nisab dan juga telah berlaku 1 tahun hijriah atau haul. Mungkin cukup itu yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you the next video and bye-bye.